Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 30 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, sebelum saya mulai ke dalam videonya, saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya berikan di dalam videonya itu tidak selamanya benar. Dan tujuan di sini adalah kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market di Euro USD. Jadi segala aktivitas trading baik itu open posisi buy dan sell menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi. Karena di sini saya tidak memaksakan teman-teman dan tidak menyuruh teman-teman untuk ikut ke dalam apa yang ada di dalam videonya, karena setiap orang mempunyai hak dan pendapatnya masing-masing di dalam menganalisa suatu market. Jadi jika analisa saya bermanfaat bagi teman-teman semua, saya ucapkan banyak terima kasih, dan jika pandangan teman-teman berbeda dengan apa yang di dalam video juga tidak apa-apa. Oke, jadi kemarin itu ya, karena kalau kita lihat di Euro USD harga sedang mengambang di tengah-tengah ya, kalau boleh saya lihat harga itu mengambang di tengah-tengah, tidak mau apa bahasanya itu turun ya, tidak mau turun dulu sampai ke area di sini setidaknya untuk bisa ambil buy posisi. Yang ada harga itu turun ya, turun sampai ke area kita ini ya, kalau teman-teman lihat harga itu turun sampai ke area ini. Bahkan di sini dia mengambil zona demand H4 yang ada di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada zona demand H4, dan ketika dia menyentuh zona demand H4 ya, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi. Bagi yang bingung apa ya bahasanya konfirmasi seperti apa, ini saya kasih contoh lagi ya. Ini salah satu konfirmasi yang bagus ya. Jadi kalau di H4 kita lihat di sini ada zona demand kecil ya. Zona demand kecil sebenarnya tidak terlalu bagus zona demandnya, tetapi well it's okay lah ya, bisa digambar sebenarnya. Dan kalau kita lihat walaupun di sana zona demandnya kurang bagus ya, zona demandnya kurang bagus, mungkin saya pakai ini ya, kayak oke, di sini demand ya, di sini demand, maaf, di sini di H1 lebih kelihatan demandnya. Demand H1 di sini lebih kelihatan ya, di sini di zona demand H1 lebih kelihatan, yaitu yang ada di harga 8.200 kemarin ya. Saya lupa ngupload di sini kemarin. Jadi untuk konfirmasi contohnya seperti ini ya. Ini saya kasih contoh konfirmasi yang bagus. Contoh konfirmasi itu bisa terjadi di H1 dan di H4. Itu kalau menurut saya sih di H4 terlalu tinggi ya. Bagus sebenarnya di H4, tapi itu resikonya terlalu tinggi, karena resikonya itu jika H4 ada konfirmasi, retrace-nya itu agak sedikit dalam sebelum akan memang bergerak sesuai arahnya. Jadi kalau H1 kemungkinan retrace-nya tidak akan terlalu dalam dan bisa langsung bergerak sesuai arahnya. Contohnya di sini ya, ini saya highlight dulu untuk candle-nya. Ini adalah contoh dua candle ini ya. Dua candle ini merupakan contoh konfirmasi ya. Nah, ini ya, ini jangan dilihat ya, ini jangan dilihat, ini sebagai retrace saja. Contohnya adalah seperti ini. Ketika kemarin jam 2 sore WITA ya, berarti jam 1 WIB, harga turun menyentuh zona demand yang ada di sini ya. Ketika menyentuh zona demand di sini, apa yang terjadi? 1 jam berikutnya harga membentuk yang namanya perfect bullish engulfing. Dia mengcover 100% bahkan 125% dari candle yang ada sebelumnya di sini ya. Dengan dia membuat ekor di bawah dan berhasil tutup di atas candle merah di sini, ini menjadi suatu pertanda adalah konfirmasi harga akan segera bergerak naik ya. Next candlenya harga itu melakukan retracement ke bawah untuk mengambil kekuatan ataupun mengambil apa ya bahasanya itu, kayak peer itu ditekan ke bawah ya. Ini ibaratnya sudah menandakan harga akan meledak ya kan. Harga akan meledak, dan sebelum harga meledak, harga itu dibuat turun dulu sebelum terbang ya. Bahasanya itu mungkin kayak peer ya, kayak peer itu ditekan dulu ke bawah sebelum nanti harga nextnya itu benar-benar terbang ke atas ya.
Jadi ketika ada konfirmasi buy seperti ini, teman-teman opsinya itu bisa langsung buy di sini ya, ataupun bagusnya itu bisa menunggu ataupun bisa biarkan harga itu retrace dulu ke bawah, baru bisa ambil posisi buy. Nah, di sini kalau teman-teman nge-buy itu targetnya ini tertinggi sampai 40 pip kemarin ya, jika ada yang nge-buy seperti itu ya. Jadi jika masih ada yang ingin bertanya tentang konfirmasi, contoh konfirmasi yang bagus nih sudah saya kasih lagi ya. Ini contoh konfirmasi yang bagus, contoh konfirmasi yang bisa dibilang sangat bagus ya. Lalu kemarin juga seperti yang sudah saya katakan, di sini kita ada zona supply di 8.900 walaupun kita punya zona demand, zona supply sebesar ini. Besar inilah zona demand, zona supply, kebalik mulu ya, zona supply-nya ya, sebesar ini zona supply-nya. Dan apa yang terjadi ketika harga ini berusaha mengejar area zona supply yang ada di atas ya, harga langsung bergerak turun ke bawah. Contoh konfirmasi lagi ya, kalau teman-teman ini saya gambar ya, ini saya delete dulu dah. Jika teman-teman gambar zona supply-nya sebesar ini ya, dari body ke body ya, dari body ke body memang harganya nggak kena kan, per time frame H4 harga itu nggak kena ya kan. Tapi kalau kita turunkan ke time frame M30, apa yang terjadi di time frame 30? Ketika harga berusaha naik, harga langsung ditekan turun. Ini juga bisa menjadi salah satu konfirmasi bahwa harga itu gagal menyentuh area supply, tetapi harga sudah ditekan turun. Jadi ini juga salah satu konfirmasi untuk mengambil posisi ya. Jika halnya tadi untuk ambil posisi itu untuk nge-buy yang tadi di sini ya, dan kebetulan di M30 pun kita juga melihat adanya bullish engulfing. Bullish engulfing di sini berarti kita bisa nge-buy sampai lumayan di atas ya kan. Dan kalau kita lihat ada rejection panjang seperti ini, dan ini bentuk candlenya saya nggak tahu nih, saya lupa nih antara inverted hammer atau hammer nih, saya lupa, atau hanging man ya lah, saya lupa pokoknya bentuk-bentuk candle gitu ya. Pokoknya jika terjadi rejection panjang seperti ini, ekor panjang di atas dan ditutup dengan candle merah dengan body yang cukup lumayan besar sedikit ya, tidak kecil banget kayak gini, ini kan bodinya kecil banget ya, tidak kecil juga seperti ini kan lumayan juga ya. Ya pokoknya teman-teman, apalah nama candle ini saya lupa ya, mungkin teman-teman yang tahu bentuk candlenya ini bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah ya, saya lupa. Jadi jika ada bentuk seperti ini bisa menjadi sinyal bagi teman-teman semua bahwa harga akan bergerak turun. Dan harga bergerak turun benar aja ke harga demand yang ada di bawah di sini. Nah, sekarang kita bagaimana? Karena di daily kita membentuk yang namanya doji ya. Problem ya. Kenapa saya katakan problem? Berarti selama satu hari kemarin itu kita mengalami sideways yang cukup besar, yang dimana pertarungan antara bullish dan bearish itu sama-sama kuat. Dan per hari ini secara berita kita ada berita di ini sebentar ya, ini jelek. Berita hari ini untuk dari segi euro kita ada di Jerman inflasi ya, inflasi Jerman tapi dari berbagai macam negara. Ini ada dari Württemberg, ada Bavaria, ada Brandenburg, ada Hesse, ada Saxony ya. Jadi ada berbagai daerah di Jerman yang akan keluar data inflasinya. Lalu akan juga ada data keluar inflasi yang ada di Spanyol ya. Diperkirakan sih inflasi Spanyol di sini sudah akan drop secara signifikan dari 6% ke 3,8. Lalu untuk inflasi yang ada di bagian negara Jerman diperkirakan sih juga akan turun ya. Kenapa saya katakan kemarin itu problem ya? Kemarin itu kalau kita lihat dia membentuk dojinya kecil banget lagi nih. Ada nggak sih ini body kayaknya ya? Ada ya, ini bodinya kecil banget ini ya. Kalau saya lihat ya sebentar ya. Open market itu di jam
hari Rabu. Nah, hari Rabu jam 5 opennya di sini. Terus tadi pagi open jam, close-nya jam. Wah, sama dong. Segini doang bedanya. Bedanya cuma kalau dilihat di sini itu, di sini opennya, di sini open, di sini close. Berarti opennya itu di harga 41, close-nya di 45. Ya, cuma 3 pip dong. Berarti bentuk 4 pip ya. Berarti bentuk bodinya di sini cuma 4 pip doang di sini. Berarti kenapa saya katakan worry? Ya, masalah karena takutnya ini akan membentuk yang namanya, saya lupa lagi bentuk candlenya. Entah di sini yang tiga pattern itu loh, apa sih namanya saya lupa. Yang evening star, shooting star, apalah namanya ini, yang dimana dia ada bullish candle, doji, dan jika hari ini ditutup dengan candle bearish sampai di bawah 8.100 ataupun sampai menyentuh angka 8.000 nih, sampai menyentuh angka 8.000, maka besok kita akan bisa melihat penurunan XAUUSD. Kemungkinan ya. Karena kalau kita lihat per hari ini kita cuma ada satu aja area ini ya. Area demand saat ini memang di angka ini ya, di sini area demandnya, dan di sini juga ada satu area demand lagi di angka 8.000. Oleh karena itu jika dia bisa bergerak break sampai sini, maka kemungkinan dia akan bisa langsung turun ke angka 8.000 ya, bisa turun langsung ke angka 8.000. Di 8.000 saya rasa ini akan menjadi titik area kunci untuk di Euro USD, apakah dia bisa turun atau dia bisa naik ya. Untuk yang ngebuy mungkin bisa menunggu di area kotak biru atau enggak di angka 8.000. Untuk yang nge-sell saat ini lebih baik menunggu harga itu balik lagi deh ya. Jika harga itu bisa balik lagi ke sini dan jika ada konfirmasi kayak tadi, silahkan sell sampai sini. Nah, seperti itu ya. Untuk yang ngebuy ya silahkan tunggu sampai sini atau nggak sampai sini baru kita bisa ngebuy. Targetnya di mana? Ya targetnya untuk saat ini sih per sekarang cukup di 8.500 ya, sampai di 8.500. Saya rasa sih cukup ya. Karena kan 50 pip juga oke. Karena kalau Euro USD kan pergerakan hariannya itu tidak akan terlalu besar seperti itu ya. Per hari ini juga kita ada berita di jam 4 sore nanti dan di jam 3 sore. Jadi hati-hati nanti sore ya. Berita tentang inflasi terutama di sini ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini, dan juga tadi sudah saya berikan untuk contoh konfirmasi seperti apa. Ya, jadi jika ada yang bertanya lagi tentang konfirmasi silahkan tonton video ini ya. Sudah saya kasihkan juga contoh konfirmasi untuk interposisi seperti apa. Jadi sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.